3 tanda rumah tangga bahagia, yaitu yang pertama tenang dia. Kalau ada laki atau suami nggak tenang di rumah, itu tandanya apa? Tidak bahagia. Dia bahagia, dia nggak betah di rumah. Perempuan, suami, istri ataupun suami, kalau nggak betah di rumah, itu tandanya dia tidak bahagia di rumah itu. Padahal harusnya baiti jannati. Makanya tanda yang pertama ini harus ada dalam rumah tangga kita. Kalau nggak ada, tanda tanya besar, harus kita koreksi. Ada apa ini? Ada nggak beres ini? Ya. Wartabikum ini ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ketenangan dalam kehidupan. Makanya, Bu, ketenangan manusia itu bukan di villa-villa, bukan di hotel-hotel, bukan di kapal-kapal pesiar. Di mana, Bu? Di rumah. Kalau suami istri itu bahagia di rumah, tenang di rumah, anak-anaknya ikut tenang. Makanya ibu lihat keluarga yang harmonis, yang mengalami ketenangan ini, anak-anaknya akan tumbuh bagus. Dia nggak akan mengalami split personality. Tinggal masalah berikutnya adalah bagaimana tahu cara mendidik anak yang benar. Ini banyak orang tua, keluarganya sudah tenang tapi tidak tahu cara mendidik anak. Akhirnya anaknya lahir dalam posisi pendidikan yang keliru. Ya, nanti itu perlu pembahasan lain. Jadi itu ketenangan dalam berumah tangga, dan bukan cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, selama berumah tangga harus ada senantiasa ketenangan itu. Ya, makanya bangun semua kegiatan di rumah itu yang mengarah kepada ketenangan. Tenang itu apa, Ibu? Kalau kita menaikkan hak Allah dalam rumah tangga kita, kalau kita menaikkan hak suami istri dalam rumah tangga kita, kalau kita memperoleh hak diri sendiri dalam rumah tangga kita, maka kita akan merasakan ketenangan itu. Kalau tidak ditunaikan hak Allah di dalam rumah tangga itu, bagaimana akan tenang? Rumah tangganya penuh dengan kemaksiatan, ngomongnya bohong, janjinya dipongin, ya. Terus kalau ngomong kata-katanya kasar, perilakunya menyalahi syariat, akhlaknya buruk, bagaimana akan tenang orang hidup seperti itu? Nah, makanya ketenang itu kalau sesuai dengan syariat. Karena tenang itu pusatnya di kalbu, ya, akan mempengaruhi jiwa, akan mempengaruhi kehidupan. Yang kedua adalah cinta. Mawaddah itu cinta. Cinta itu, ibu sekalian, kenapa kok dari sekian laki kok yang ibu pilih yang itu, yang ibu cinta yang itu, dan itu harus dirawat cintanya itu sampai mati itu. Jangan beralih ke cinta yang lainnya. Karena dia membeli umpamanya, karena dia hitam umpamanya, karena dia kurus umpamanya, atau karena dia kurang duitnya umpamanya, terus cintanya beralih. Jangan. Ya, cintai dia seutuhnya. Ya sudah dipilih yang itu, ya udah milikin itu. Ya, Bu. Jangan sampai beralih. Ya. Nah, barakallahu cinta itu, saya mau tahu ibu-ibu ini tahu arti cinta nggak sih? Sebab cinta ini banyak kan cuma di film-film. Kenyataannya banyak nggak punya cinta ini. Apa cinta itu, Bu? Siapa yang tahu? Cinta itu apa, Ibu? Hah? Dia ngomong apa? Cinta itu apa, Bu? Bu? Ini ahli-ahli cinta nih. Memiliki. Kalau dimiliki oleh suara nggak boleh. Cinta itu memiliki. Lah kalau ibu punya rumah berarti ibu cinta sama rumah itu. Kalau ibu punya kuda, ibu cinta sama kuda itu. Yang penting dimilikin. Bu? Kan ada orang cinta tidak harus memiliki, Bu. Bu, apa cinta itu, Bu? Hah? Saling menyukai. Terus kalau suatu kali menyakitkan, hilang cintanya. Bu, cinta itu nggak terikat dengan masalah uang, nggak terikat dengan masalah penampilan, nggak terikat dengan yang gitu-gitu. Bu?
Makanya cinta itu melahirkan apa? Pengorbanan. Orang kalau cinta tidak melahirkan pengorbanan, maka cintanya perlu dipertanyakan, ya kan? Berarti cinta sesaat lah itu. Ibu, apa itu cinta, Ibu? Secara bahasa cinta itu hub, ya. Itu mailul qalbi, kecenderungan kalbu. Ya Bu, kecenderungan kalbu. Makanya dari sekian banyak laki, Ibu pilih satu karena kecenderungan Ibu, kalbu Ibu ke situ. Kemudian terjadilah ikatan antara kalbu dengan kalbu itu. Terjadilah cinta itu. Makanya orang kalau bercinta, nggak punya duit pun tetap cinta, nggak punya duit juga tetap cinta. Ya, lapar pun tetap cinta, kenyang pun tetap cinta. Jadi tidak ada kaitan dengan materi dia. Karena itu apa? Pekerjaan apa? Kalbu. Tapi cinta yang ada pada manusia itu bisa berubah kalau tidak diikat karena Allah. Cinta-cinta yang dialami oleh manusia pada umumnya hanya cinta antara kalbu dengan kalbu, tidak terikat dengan Allah SWT, tidak terkait dengan Allah SWT. Dalam Islam tidak boleh begitu. Makanya kita mencintai suami kita karena Allah. Selama suami kita itu ya, melaksanakan syariat Allah, taat kepada Allah, kita cintai. Tetapi ketika dia melanggar Allah, kita benci dia. Nah, itu cinta yang benar tuh. Nah, bagaimana suami nggak sholat? Bagaimana suami makan riba? Tetap kita cintai. Cinta setan itu. Makanya cinta itu harus terkait dengan apa? Dengan Allah. Di dalam Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang menyebabkan kenapa orang itu merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang anak yang sangat cinta kepada ibunya. Tetapi ibunya kemudian keberatan ketika saat masuk Islam. Dan dia mengancam, kalau kamu tetap dengan Islam itu, maka ibu akan boikot, tidak makan, tidak minum sampai mati. Makanya boikot, tidak makan, tidak minum itu adalah perilaku jahiliyah. Itu dialami oleh Sa'ad bin Waqqas, diancam oleh ibunya. Sehari nggak mau makan, nggak minum. Dia rayu tuh, ibu makan Bu, minum Bu, jangan membahayakan diri ibu. Nggak, pokoknya kalau nggak mau keluar Islam, saya tetap nggak makan, nggak minum. Biar ibu mati saja. Nah, ibu kalau sudah watak aslinya keluar begini kan repot juga nih ibu. Iya, merasa paling benar. Sehari nggak mau makan, 2 hari nggak makan, 3 hari udah lemes-lemes nih. Maka saat berkata kepada ibunya, lihat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul melebihi cintanya dia kepada ibunya. Dia katakan, demi Allah wahai ibu, Islam telah menghunjam di dalam kalbuku yang terdalam. Ya, aku tidak mungkin meninggalkan Islam. Demi Allah, kalau ibu punya 100 nyawa, ibu tidak makan, tidak minum, ibu mati. Hidup lagi nggak makan, nggak minum, mati. Sampai 100 nyawa, saat tidak akan keluar dari Islam. Nah, ini apa itu Bu? Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada ibunya. Akhirnya ibunya kalah dia, hanya minum makan dia. Ngadepin anak begini kan? Nah, itu yang harus dimiliki oleh orang mukmin. Lah ini baru belajar, lulus sarjana, udah hasilnya bagus, ngelamar pekerjaan, dapat kerja bagus, gaji besar, dengan syarat kamu harus melepaskan jilbabmu, dicopot jilbabnya demi untuk dapat pekerjaan apa? Gaji yang besar itu. Astagfirullahaladzim. Ini apa itu? Maknanya apa? Lebih cinta kepada duitnya daripada kepada Allah kan? Keliru. Makanya ini yang harus tertanam dalam diri. Itu akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Hendaknya dia mencintai seseorang, cintanya karena Allah. Ini yang kedua. Makanya kalau cinta kita kepada pasangan kita karena Allah, kita tidak pernah kecewa. Apakah dia sakit, apakah dia jatuh miskin, apakah dia kemudian mengalami kecelakaan peot, atau dia mengalami apa saja, karena kita cintai dia kenapa? Karena Allah. Tidak kemudian berubah. Dia udah miskin, ngapain cinta sama orang kayak gitu? Ibu, clear itu. Itu. Ini tanda orang bahagia dalam berumah tangga. Yang ketiga apa? Penuh kasih sayang, mudah memaafkan, siap membantu, siap capek, siap berkorban. Tuh, cinta itu harus ada pengorbanan. Ya. Luar biasa, akibat cinta ibu sama suaminya harus hamil. Pengorbanan itu. Terus malah capek itu. Pengorbanan dari cintanya itu. Bos lahir berdarah-darah, bukan main itu kan, antara hidup dan mati. Ya, bahkan tidak jarang ibu-ibu suaminya dicambakin, gara-gara kamu sakit semua. Nanti habis itu bikin lagi, lupa lagi kan.